Panji Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat RPI dimanapun Anda berada. Kali ini sengaja saya ada di luar ya. Saya ada di sebuah tempat lokasi ya. Ada di lokasi yang mana lokasi ini banyak diperkirakan dan banyak kejadian hal-hal yang bersifat gaib ya teman-teman ya. Dan ini bukan rekayasa, ini memang cerita dan kenyataan terutama masyarakat ya yang mengalami. Tapi kali ini pada malam hari ini saya tidak akan membahas tentang penampakan ya, tidak akan membahas tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan hantu, jin, pocong, gondruwo dan sebagainya teman-teman ya. Tapi saya akan membahas tentang sesuatu hal yang harus kita edukasi ya. Pada malam hari ini ya bersama dengan Gus Mustaqim, yang kebetulan Gus Mustaqim juga lagi bikin video ya, juga bikin acara ya. Jadi kita pecah menjadi dua lokasi. Oh ya teman-teman, saya melihat ada sebuah konten ya. Saya melihat konten yang isinya ada seekor kunyuk teman-teman ya, kunyuk hutan. Hutannya ada di Jawa Tengah ya. Kunyuk itu masih muda teman-teman, monyet ketek ya. Kalau bahasa Jawa itu ketek ya, ketek itu monyet ya, monyet itu kunyuk ya. Masih muda ya, tapi sudah punya jiwa bajingan liar ya, namanya monyet liar ya. Monyet tersebut tempo hari kan saya pernah membahas tentang monyet Lampung ya saudaraku ya. Nah sekarang ada lagi, lahirlah seekor monyet muda dari Jawa Tengah. Nah, kalau Jawa Tengahnya saya nggak tahu teman-teman, yang penting monyet itu dari Jawa Tengah ya. Kunyuk atau monyet ya, lutung. Kalau saya sebut dia itu lutung teman-teman ya. Saya melihat ya video tampilan tersebut lucu ya teman-teman ya. Saya jadi ketawa sendiri ya. Ya. Sampai guling-guling di tanah melihat atraksi si lutung ya. Yang pegang apa? Yang pakai belangkon itu lutung, wajahnya kayak lutung, jiwanya jiwa bajingan. Terus otaknya otak mesum gitu kan. Tapi dia ibarat lutung yang suka madulan teman-teman, suka madulan. Lutung tersebut nggak ada harganya sama sekali. Jadi kalau saya melihat memprediksi bahwasanya si lutung muda itu, tapi wajahnya wajah buyut ya, wajah kakek keriput ya, wajah tua bangka. Lutung muda yang wajahnya tua bangka ya. Si lutung berwajah tua bangka. Nah itu saya melihat tayangannya, tampilannya, dia seolah-olah merasa benar sendiri teman-teman ya, merasa benar sendiri, merasa menjadi makhluk atau hewan yang paling rakus, paling hebat, paling gawat, paling jagoan ya, paling intelek ya. Padahal bukan intelek teman-teman, tapi intelek ya. Dia lutung itu, lutung si wajah tua bangka itu berjiwa ya, berjiwa sok jadi pahlawan kesiangan ya. Terus sok intelek. Bukan intelek ya, tapi intelek, telek ayam. Telek ayam kan bau teman-teman ya. Gitu. Ya itulah lutung si wajah tua bangka. Dia hanya keluar-keluar di medsos, keluar-keluar di media, tapi nggak ada buktinya teman-teman. Nggak ada buktinya sama sekali ya. Lutung itu nggak ada buktinya sama sekali. Jadi buat kami pencinta hewan ya, itu kan hewan teman-teman, bukan manusia. Mana ada manusia seperti itu ya, matanya begini melotot begini gini. Waduh, itu lutung ora laku ora payu ya kan. Nanti kalau
ditempeleng cangkemnya, ya kan, ditampar mulutnya lutung itu, ya, dikepruk ndase, nanti madulan nanti ke bapaknya, ke emaknya. Waduh, itu, ya itulah. Makanya banyak manusia yang nggak suka dengan kelakuan lutung yang madulan. Ya bukan pendekar, bukan seorang apa ya, kok seorang sih, bukan seekor binatang yang pemberani. Dia madulan, binatang yang madulan ke bapaknya gitu kan. Kalau dikepruk, ditampar mulutnya, ya diludahi wajahnya, itu baru laporan dia. Pak, saya dikepruk, saya ditampar, saya ditempeleng Pak dengan orang itu, dengan manusia itu. Tolong ditindaklanjuti Pak secara hukum rimba. Begitu saudaraku ya. Kalau saya pribadi terus terang menyaksikan wajah lutung itu ya, lutung muda tapi wajah tua bangka, jadi ketawa sendiri, padahal lebih tua saya loh saudaraku ya, lebih tua Panjing Sun ya. Tapi wajahnya udah seperti itu, begitu saudaraku. Jadi kita sebagai manusia yang waras, yang berakal sehat, seharusnya tidak harus melihat, memantau apa ya kegiatan lutung berwajah tua bangka itu. Tak usah melihat ya. Percuma kita melihat hewan yang tak ada harganya ya. Percuma kita melihat hewan yang tidak ada harganya, saudaraku ya. Tampilannya begitu-begitu aja, tidak profesional ya, tidak bersifat intelek, tapi bersifat intelek ayam, bersifat intelek ayam ya, begitu. Maka dari itu saudaraku, bila kita melihat tayangan hewan lutung berwajah tua bangka, jadi lebih baik kita melihat tayangan-tayangan yang menghibur, tayangan-tayangan yang positif, tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi keluarga, bukan tayangan hewan gila tua bangka tapi umurnya masih muda. Ya itulah lutung kasarung. Kalau lutung kasarung saudaraku, kelas seperti dia itu bukan lutung lagi tapi kuntul kasarung. Ya, ingat ya. Dia itu kuntul kasarung. Iya, begitu. Tahu kuntul? Kuntul itu belibis, saudaraku. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya, belibis. Aslinya tuh kuntul, burung kuntul ya. Begitu. Ku ya, kuntul bukan o ya. Nanti beda arti. Nah, tapi kalau beda arti, aku jadi ko, ya sama aja dengan kuntul kasarung itu. Dia kan mesum, ya kan? Gitu. Mulutnya mulut comberan ya. Wajah pasaran ya. Wajah murahan. Otak mesum ya, kerdil ya, pengecut ya, pecundang ya. Madulan, atuh udah banyak saudaraku ya. Yang dajjal itu bukan kita, bukan manusia, tapi dia hewan yang gak jelas, gak tentu rimbanya. Ya, hewan penipu ya, yaitu si lutung kasarung itu atau kuntul kasarung saudaraku ya, yaitu kuntul kasarung begitu. Yang dajjal ya kuntul kasarung itu kan, orang gila nggak mungkin sadar bahwa dirinya gila, selalu waras ya kan. Nah itu yaitu kuntul kasarung itu, dia kan nggak nyadar kalau dirinya belibis atau kuntul. Gobloknya amit-amit minta ampun ya kan. Wajah seperti itu, wajah kampungan, pasaran, gak payu, gak laku ya kan. Nah, mulut comberan. Apa yang diandalkan? Otak mesum ya, jiwa bajingan. Nah, terus akal bulus, akal busuk, pengecut, pecundang, madulan, udah lengkap. Makanya kita nggak perlu melihat tayangan konten-konten hewan, bukan hewan hias, dia itu hewan liar, hewan hutan,
Percuma kita melihat tayangan hewan hutan kuntul kasarung, percuma ya. Mending kita melihat tayangan edukasi, tayangan acara-acara yang bersifat humor, bersifat menghibur, bersifat kekeluargaan, bersifat apa lagi ya, yang positif ya. Jadi ada untungnya bagi kita membuka YouTube ya, agar kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan, saudaraku. Justru yang Dajjal itu makhluk tersebut, saudaraku. Tidak ada manusia zaman sekarang disebut Dajjal. Tidak ada. Dajjal besok di akhir kiamat. Ya, besok tanda-tanda kiamat akan muncul Dajjal. Nah, sekarang tanda-tanda kehancuran bangsa munculnya kuntul kasarung. Ya, kuntul kasarung yang mirip manusia. Ya, yang katanya ngaku NKRI. NKRI itu milik manusia, negaranya manusia, bukan negaranya monyet, bukan negaranya kuntul, bukan gitu. Kalau negara hewan ya kembali ke habitat lamanya, ke hutan. Kan pikirannya kotor, jorok lagi ya kan. Nah, mulut comberan sembarangan kok bicara ya kan. Nah, masa manusia disebut Dajjal? Yang Dajjal itu hewan, karena Dajjal memang berjiwa hewan, bukan manusia. Begitu, seharusnya begitu, jangan dibolak-balik. Saya dengar kalimat pos ronda. Pos ronda ya orang menjaga dalam pos terus, siang dan malam di pos tersebut. Nah, kalau posyandu kan musiman, dan itu bisa saja bulanan. Kalau posyandu yang ditimbang apa? Bobot bayi biasa kan. Nah, posyandu itu kan bayi baru gede. Nah, ini lutung atau kunyuk baru gede ya, kuntul kasarung yang baru gede, baru bisa ngomong. Nah, walaupun mulutnya mulut comberan, masih bisa ngomong, saudaraku. Begitu. Jadi nggak usahlah kita melihat, memperhatikan ya, mendalami apa yang diucapkan si mulut comberan ya. Jadi nggak usah kita layani, nggak usah dipercaya, karena itu nggak ada buktinya sama sekali, saudaraku ya. Mending kita mencari sesuatu hal yang bermanfaat. Jangan kita ikut-ikutan yang lain. Kita boleh ikut asalkan apa yang diikuti, apa yang kita tuju itu benar ya. Apa yang menjadi kiblat kita, kiblat yang benar. Kita sholat menghadap kiblat ke arah barat. Nah, kalau kuntul kasarung kan bukan barat, tapi timur. Nah, begitu ya. Akan kebalik. Nah, gitu. Otaknya juga kebalik. Biasanya baik jadi buruk. Gitu. Wajahnya juga kebalik. Biasanya ganteng jadi rusak, hancur ya kan. Mulutnya juga baik seharusnya, tapi kebalik jadi comberan. Begitu. Istilahnya bisa disebut hewan bermulut comberan. Begitu, saudaraku. Jadi nggak usahlah dilayani ya. Jadi ini hanya sebatas tambahan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kita sebagai manusia yang berakal sehat, tak usah takut dengan ancaman apapun juga ya. Kalau memang gentleman, lanang sejati, tapi maaf, lanang sejati hanya gelar ke manusia, bukan kunyuk ya, bukan kuntul, bukan monyet, bukan ketek ya. Tapi ini untuk manusia, lanang sejati. Nah, kalau untuk hewan, kelas rendahan, itu bukan lanang sejati, tapi hewan sejati. Ya, kalau jiwanya jiwa hewan sejati, pasti berani ke manusia. Begitu. Jadi nggak usah kewar-kewar di media, nggak usah madulan ke emaknya, ke bapaknya, ya, ke mbahnya, ke uyutnya ya. Cukup datangi, ketemu 1 lawan 1. Manusia melawan kera, manusia melawan monyet, manusia melawan lutung, manusia melawan kuntul. Nah, begitu. Oke, saudaraku ya. Salam akal sehat selalu dari kami, Raden Panjing Sun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.